Tidak sedikit kita menemukan ketika seorang anaknya berbuat salah, ketika seorang anak berbuat kriminal, ketika seorang anak melakukan keburukan, maka yang akan terbawa adalah nama ayahnya, nama orang tuanya. Karena akibat kelakuan seorang anak bisa menyeret bagaimana keadaan ayahnya, bisa menyeret keadaan keluarganya. Kita pernah dengar juga cerita bagaimana seorang anak berani memenjarakan ibunya karena ada satu perkara yang barangkali tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Setiap kita yang berumah tangga, pasti salah satu yang dirindukan dan diinginkan untuk hadir dalam rumah tangga kita adalah hadirnya seorang anak. Setiap rumah tangga pasti berharap hadirnya seorang anak. Dan hadirnya seorang anak itu adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam perjalanannya, ketika kita bicara tentang seorang anak, di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 status anak untuk orang tuanya. Ada 4 status anak yang akan tumbuh dalam kehidupan keluarga, yang boleh jadi muncul di keluarga kita. Yang pertama, seorang anak itu berpotensi menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya harta dan anak-anak menjadi perhiasan yang membanggakan bagi orang tuanya. Kita pasti selalu teringat bagaimana masa-masa ketika awal kita dianugerahi seorang anak. Ada kebanggaan yang muncul di hati kita, ada rasa senang yang ada di hati kita tentang hadirnya seorang anak. Bahkan kemanapun kita ceritakan tentang bagaimana keadaan anak kita. Bertemu dengan orang tua, cerita anak kita. Bertemu dengan sahabat kita, cerita anak kita. Bertemu dengan teman-teman kita, cerita tentang anak kita. Saking bangganya kita dengan hadirnya seorang anak. Seorang anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, status seorang anak itu bisa menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi orang tuanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Kita sebagai seorang ayah, lelahnya kita bekerja di luar rumah, saat kembali ke rumah kita akan merasa tenang keadaan kita ketika melihat anak-anak kita. Mohon maaf, kita dengan pasangan ada konflik, ada masalah. Di antara yang bisa mendamaikan keadaannya karena adanya seorang anak. Maka seorang anak berpotensi menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Sebagaimana doa yang sering kali kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi mohon maaf, status anak ada yang ketiga dan yang keempat, yang kita berharap kepada Allah semoga anak-anak kita tidak termasuk kategori yang ketiga dan yang keempat ini. Apa di antara status yang ketiga dan keempat ini, Ahilman? Yang ketiga, mohon maaf, seorang anak berpotensi menjadi fitnah bagi orang tuanya. Tidak sedikit kita menemukan ketika seorang anaknya berbuat salah, ketika seorang anak berbuat kriminal, ketika seorang anak melakukan keburukan, maka yang akan terbawa adalah nama ayahnya, nama orang tuanya. Dan kita saksikan bagaimana beberapa kejadian yang belakangan ini hadir. Karena akibat kelakuan seorang anak bisa menyeret bagaimana keadaan ayahnya, bisa menyeret keadaan keluarganya. Karena seorang anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, nauzubillahi min dzalik, seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Dulu kita mungkin pernah mendengar
kisah seorang anak yang mencintai ibunya. Dulu kita mungkin pernah mendengar ada seorang anak yang tidak sopan kepada orang tuanya, seorang anak yang membunuh orang tuanya. Dulu rasanya jauh daripada kehidupan kita, tapi saat ini kita bisa dengan mudah mendengar dan membaca berita seorang anak, satu kali dia minta motor kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak mampu, kemudian seorang anak itu membunuh ayahnya. Kita pernah dengar juga cerita bagaimana seorang anak berani memenjarakan ibunya karena ada satu perkara yang barangkali tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. Seorang anak berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Kalau kita ditanya, dari 4 status ini, status manakah yang kita inginkan dari anak kita? Tentu jawabannya, kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang masuk kategori yang pertama atau yang kedua, menjadi anak yang tumbuh sebagai perhiasan yang membanggakan bagi orang tuanya, dan seorang anak bisa menjadi qurrata a'yun yang memberikan ketenangan. Jika itu pilihannya, maka keberadaan seorang anak itu harus menjadi anak yang soleh dan solehah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk generasi dari anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah? Jawabannya, anak yang soleh dan solehah tidak bisa lahir bim salabim abrakadabra. Seorang anak yang soleh harus tumbuh, harus lahir dari sebuah proses pendidikan yang itu bermula dari orang tuanya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kalau bahasa lainnya, seorang anak itu akan tumbuh menjadi apa? Tergantung bagaimana orang tua menghadirkan pendidikan di keluarganya, tergantung bagaimana orang tua hadir membersamai anak-anak tersebut sehingga mengantarkan kebaikan. Maka izin, batang yang kuat pasti dihasilkan dari akar yang kuat. Batang dengan daun yang rindang, dengan pohon yang bagus, dengan buah yang luar biasa, pasti dimulai dari akar yang baik. Analoginya, anak-anak kita akan tumbuh menjadi seperti apa? Akan tumbuh bagaimana? Tergantung orang tua menghadirkan setiap kebaikan saat mendidik anak-anaknya.